Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kabar politik. Nampaknya geng Solo gusar ya, hingga kemudian tetap menuduh dua tokoh besar mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono, terlibat ya dalam skenario ijazah Jokowi. Tudingan yang kemudian direspon oleh Partai Demokrat dan SBY sendiri dengan akan mengambil langkah hukum terkait tudingan ini. Kader PDIP sendiri juga tidak tinggal diam, bahkan akan melakukan langkah hukum dan menghormati apa yang juga dilakukan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini ada berita yang menarik nih. Prabowo hampir pasti memilih AHY ketimbang Gibran di 2029. Inikah yang membuat geng Solo menuding SBY soal ijazah Jokowi? Kalau melihat orang-orang di sekitar Prabowo saat ini, sebut saja Teddy Indrawijaya misalnya, maka wajar kalau orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk Jokowi sendiri, khawatir dengan SBY. SBY tak ngapa-ngapain saja, Jokowi dan orang-orangnya mungkin sudah agak khawatir. Apalagi kalau SBY sudah mulai bermanuver. Ini pertarungan yang sengit, mungkin juga penuh intrik. Prabowo hampir pasti memilih AHY ketimbang Gibran kalau melihat orang-orang di sekitarnya saat ini, sebab gagah, muda, rapi, dan pintar. Ya, walaupun secara usia jelas ya, Mas AHY lebih tua ketimbang Gibran Raka Buming Raka. Konon Gibran setelah jadi wapres pernah diingatkan Prabowo supaya mengubah penampilannya yang biasanya terlihat agak selengekkan. Makanya tak heran Prabowo sering memberikan tugas khusus kepada AHY, malah hingga tugas ke luar negeri ya. Beberapa kali Pak AHY keluar negeri ya, padahal biasanya yang keluar negeri itu kalau presiden berhalangan itu wakil presiden ya. Tapi jarang sekali tugas itu diberikan kepada wakil presiden. Saat Jokowi mengatakan ada orang besar di balik Roy Suryo CS yang menggugat ijazahnya, dan itu sekali dua kali, orang langsung mengaitkan kepada SBY atau Demokrat. Apalagi dalam kasus ijazah Jokowi itu, ijazah Gibran pun dipersoalkan. Roy Suryo CS menyimpulkan bahwa Gibran tak memiliki ijazah SMA. Seolah-olah jika Gibran yang disudutkan, maka AHY yang diuntungkan. Tanpa disebutkan pun, sebetulnya SBY atau Demokrat sudah menjadi tertuduh sejak awal terkait kasus ijazah Jokowi ini. Apalagi dipertegas pula oleh para relawan Jokowi seperti Sylvester Matutina, ya, si buron yang saat ini tidak tahu keberadaannya entah di mana, dan ada Darmawan, meski pernah dibantah Jokowi termasuk juga Kaisang Pangarep, tapi itu seperti formalitas saja. Arahnya tak bisa dibelokkan. Ade Armando pun agak membenarkan. Memang harus diakui SBY atau Demokrat memiliki dendam politik sendiri terhadap pemerintahan Jokowi. Hampir saja Demokrat diambil alih oleh Muldoko yang notabene waktu itu kepala staf kepresidenan Jokowi. Tak satu patah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi untuk menghentikan upaya Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. SBY waktu itu berada di tepi jurang sejarah. Jokowi seperti ingin menebusnya di ujung. AHY sempat ditunjuk menjadi Menteri ATR BPN, tapi Muldoko tak pernah diberikan sanksi. Ia tetap menjabat kepala staf kepresidenan sampai selesai, jadi tak bisa dianggap sebagai kebaikan atau balasan terhadap SBY. Apalagi itu terjadi setelah Demokrat ikut memenangkan Gibran. Masa-masa sulit dilewati SBY tanpa bantuan siapapun. Kendati diakui hubungan SBY dan Jokowi sangat baik, seperti yang dikatakan Andi Arief saat memberi peringatan pada pihak-pihak yang mengaitkan kasus ijazah Jokowi dengan SBY. Tapi agaknya Demokrat sedang memulai manuver politik di awal tahun baru ini. Manuver politik Demokrat itu seperti mencontoh manuver politik yang dilakukan Jokowi terhadap kasus ijazahnya itu sendiri. Seperti manuver politik Jokowi, SBY juga memulai manuver politiknya awal tahun ini dengan melakukan somasi terhadap pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan kasus ijazah Jokowi. Ya, jadi saya langkah untuk awal untuk sebelum pelapor adalah somasi terlebih dahulu. Ya, jika somasi ini mentok, barulah kemudian melakukan langkah hukum berupa pelaporan biasanya. Setelah somasi biasanya akan dilanjutkan dengan melaporkan pihak-pihak terkait itu kepada polisi. Kalau akhirnya sampai di sini, maka kita tak tahu lagi bagaimana akhirnya. Semua seperti sudah saling berhimpitan tak karuan, makin dinamis. Tapi agaknya kubu Jokowi tak tinggal diam. Mereka seperti tak rela SBY meniru langkah politik Jokowi. SBY langsung dicap cemen. Baru begitu saja sudah main somasi, main tempuh jalur hukum. Lihat Jokowi, dihina macam-macam tetap tenang-tenang saja, dihina ijazah palsu baru tempuh jalur hukum.
Apa harus nunggu ada yang menuduh ijazah SBY palsu dulu baru bisa tempuh jalur hukum? Itulah sulitnya kalau orang tak bercermin. Luar biasa memang ya. Artinya memang kita juga masih ingat ya dulu dalam kampanye kedua ya sebagai capres pada tahun 2019, saya akan lawan. Iya, saya dihina-hina, saya diam, dikuyok saya diam, saya akan lawan. Iya, luar biasa memang. Tapi yang jelas kasus ijazah ini nampaknya juga tidak akan pernah padam ya sampai mungkin 2029 ya, karena ini ranahnya tadi ya sudah ada tersangkanya, dan jadi ujung dari tersangka kan jelas ya, apakah nanti bisa memang ada dua skenario ya, bisa jadi nanti kasus ini tidak sampai ke pengadilan ya, nanti lewat jaksa agung ya melakukan deponering ya, atau penghapusan kasus atau apa, artinya tadi tidak sampai ke pengadilan, atau nanti dibuat lama berkasnya tidak sampai P21 di kejaksaan ya, artinya tidak bisa disidangkan, nanti dikembalikan oleh pengadilan. Atau nanti bisa jadi sampai ke pengadilan ya, tapi nanti kemudian apalah ya, ada upaya restoratif justice ya, RJ ya, karena di KUHP yang baru yang berlaku per 2 Januari 2026 itu memang dalam semua kasus ini menekankan ya, kalau kasusnya dua belah pihak itu menekankan restoratif justice ya, bahkan ada pembayaran kompensasi ya, artinya jika kemudian ada restoratif justice kemudian nanti ada pihak korban ya, atau kemudian yang ini bisa melakukan kompensasi, itu juga bisa. Ya kemarin berdiskusi dengan Dr. Muhammad Taufik, luar biasa ya, di tanggal 2 Januari pas berlakunya KUHP dan KUHP yang baru, luar biasa. Jadi memang nampaknya kasus ijazah ini akan semakin lama ya, dan nampaknya juga menjadi semakin gorengan ya, karena tadi Pak Jokowi ini kan nggak ramai ya, apalagi setelah tidak menjabat sebagai presiden ya, yang membuat Pak Jokowi terus disorot ini kan kasus ijazah, tidak ada kasus yang lain ya, bagaimana kemudian masih relawan, dia masih mengumpulkan relawan, kemudian banyak orang-orang yang bertamu ke rumahnya dan lain sebagainya, kemudian juga yang menjadi sorotan Pak Jokowi perubahan fisiknya yang begitu drastis ya, yang dalam waktu 1 tahun ya rambutnya rontok begitu cepat ya agak aneh sih, walaupun dari karena faktor usia mungkin, kerontokan kan bisa saja terjadi karena tadi penyakit dan lain sebagainya, tapi memang agak begitu cepat ya perubahannya kan, baru dalam waktu setahun rontoknya luar biasa ya, padahal kan Pak Jokowi termasuk orang yang rambutnya cukup tebal lah ya, di usianya yang sudah 60 lebih ya. Ini kaget ya, kita juga kaget ketika melihat Pak Jokowi tiba-tiba tampilannya rambutnya rontok ya, apakah ini karena efek sakitnya atau apa kita nggak tahu, tapi yang jelas media ketika menyorot Pak Jokowi dia terkait ijazah ya, kemudian pertemuan dengan para relawannya. Demikian